Sebenarnya istilah brand baru mulai-mulai booming ya akhir-akhir tahun ini, walaupun kurang kurang lebih sebenarnya awal-awal abad ke-20 atau abad ke-19 itu sudah sering biasanya kita mendengar istilah branding. Hanya bahasanya itu lebih lebih familiar dengan istilah citra diri. Nah, karena kesannya kalau kita bilang pencitraan, pencitraan itu kayak negatif. Nah, tapi sebenarnya itu kayak branding sebenarnya, branding diri. Oke, kita awali juga perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sama-sama bersalawat ke baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan wasilah salawat tersebut bisa memudahkan kita dalam menggapai impian-impian kita dan juga langkah-langkah kita untuk selalu berbuat kebaikan, ya, khususnya dalam bersosial. Oke, saya akan share materi kita pada malam hari ini. Sekali lagi, ini adalah tentang diri kita. Kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, akan sulit rasanya kita mengenal siapa pencipta kita. Ini bahasa ininya ya, bahasa agamanya seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengenal diri kita lebih dalam, berarti kita harus tahu arah tujuan ataupun finish hidup kita itu kemana. Biar kita buat tangga-tangganya mulai dari sekarang. Oke, personal branding. Mungkin dari rekan-rekan, ya, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini sudah pernah mendengar istilah seperti ini. Hanya yang menjadi topik pembahasan kita, sebenarnya branding itu lebih luas pemaknaannya. Ya, mulai dari kata brand. Salah satu contohnya saja. Salah satu contohnya. Apapun makannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, itu kan sudah terbranding tuh. Jadi kalau dulu, nah ini iklan dulu sebenarnya, iklan dulu. Kalau ada yang mengatakan apapun makannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang sudah masih booming teh botol sosro? Enggak, dia kalah tenarnya dengan brand baru. Apa itu brand baru? Sama, teh juga, tapi dia bukan botol. Dia mengangkat eh, teknik yang unik untuk nge-branding namanya menggunakan ulat bulu. Siapa yang masih ingat iklannya? Ya, ada dua ulat bulu, ya, dua ekor ulat bulu saling berlomba untuk mendapatkan pucuk teh. Ya. Akhirnya dia bilang pucuk, pucuk, pucuk. Nah, jadinya teh pucuk sekarang yang berhasil mengalahkan brand raksasa yang namanya teh botol sosro. Ya. Persaingan luar biasa dalam hal minuman. Kemudian masalah brand lainnya. Seperti halnya Aqua. Aqua itu sudah terbranding minuman kemasan dengan merek Aqua. Sampai-sampai orang kalau mau beli di warung, entah mereknya apa terserah, yang penting dia bilang, "Tante, ada Aqua gelas tak?" Aqua dia bilang. Seharusnya ada air mineral gelas, harusnya begitu kan. Tapi yang terbranding justru Aqua. Nah, dengan teknik brandingnya, Aqua, teneng deng deng deng, dari air mata pegunungan murni. Woi, semua orang terhipnotik dengan bahasa-bahasa brandingnya. Nah, walaupun saat ini rame diperbincangkan katanya Aqua bukan bersumber dari apa namanya air mata pegunungan yang murni, nah, melainkan dari air sumur bor. Nah, entah itu kebenarannya bagaimana dan saya juga tidak mau persoalankan itu. Intinya brand, ya, dia berhasil memenangkan brand. Kemudian muncul kompetitor dengan jenis yang sama, air mineral.
Tapi dia mengangkat hal yang unik dari air mineral itu. Ada yang tahu? Nah, yang dengan yang dengan slogannya, kayak ada manis-manisnya, ya kan? Akhirnya mereka perang iklan. Coba Anda bayangkan, mereka perang iklan di TV-TV swasta. Yang satu nge-branding ada manis-manisnya, mineral, dengan menampilkan apa namanya, galon sekali pakai. Karena kalau galon yang diisi ulang terus itu tidak higienis. Ada bakteri dan virusnya yang masih melekat di sana. Makanya dia membuat iklan, jangan beli air minum yang isi ulang. Itu ternyata kurang bersih apa segala macam, masih meninggalkan kuman dan bakteri. Makanya kita dengan tersegel apa segala macam, dan juga galonnya sekali pakai, asli kemurniannya dan higienisnya. Ternyata tidak lama, tidak terima dong, dia buat iklan lagi. Nah, iklannya itu dunia penuh dengan sampah, dengan tumpukan-tumpukan galon. Dia bilang, kita mencintai eh, alam ini dengan tidak menambah sampah. Akhirnya kita menggunakan kemasan isi ulang, tapi dengan tingkat dan tahapan-tahapan yang lebih diperhatikan dan lebih higienis lagi. Akhirnya perang tuh mereka di sana. Nah, untuk brand. Itulah pentingnya sebenarnya brand. Hanya yang kita ingin bahas pada malam hari ini, rekan-rekan, Bapak Ibu, itu lebih kepada personal kita. Karena branding itu ada banyak. Ada branding disebut dengan store branding atau product branding. Ya, kita membranding produk kita membranding toko kita, tapi tanpa nge-branding diri kita. Nah, itulah yang dilakukan sama Aqua, sama Ringso. Ringso kan nge-branding produknya, sama Indomie. Sampai-sampai terkenal sekali Indomie. Padahal itu nama merek. Karena dia nge-branding mereknya, produknya. Ada lagi yang disebut dengan corporate branding. Nah, ini nge-branding dia punya perusahaan. Kayak apa namanya, lembaga-lembaga. Nah, itu nge-branding tuh dia punya lembaganya, dia punya instansinya, dia punya perusahaannya. Dan yang terakhir itu namanya personal branding. Dia membranding person, yaitu seseorang, yaitu dirinya. Nah, tiga hal ini kita lebih fokus ngebahas personal branding. Karena kenapa? Nah, nanti ada banyak sebenarnya pertimbangan-pertimbangan. Sebenarnya boleh kalau kita punya produk, kita punya organizer, kita punya wadah, kita punya institusi, kita ingin branding silahkan. Nah, tapi kenapa saya lebih fokus ke personal? Karena di sini rahasianya. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Apa sebenarnya bedanya brand sama branding? Ini sudah direkam belum? Tolong coba kita lihat ini sudah direkam atau belum? Sudah direkam ya? Aman? Karena saya tidak lihat di sini udah direkam atau belum ini. Sudah, Kak. Sudah direkam. Oh ya, sudah. Oke, oke, aman berarti ya. Nah, biar kita nanti bisa lihat lagi materinya. Oke, apa itu branding? Apa itu brand? Nah, ini dua hal yang memang dari segi bahasa itu berbeda. Brand itu, kelihatan ya Bapak Ibu, rekan-rekan, brand itu adalah tanda atau sebuah simbol. Bisa jadi berupa gambar, nama, mungkin dari kata juga bisa, bahkan huruf. Huruf ada juga yang menggunakan brand, logo, apa itu dari huruf saja. Ada juga angka atau susunan warna-warna yang berbeda. Bahkan dari kombinasi semua unsur-unsur itu ada. Nah, yang memiliki daya pembeda itu itu namanya brand. Jadi ada pembeda dengan kompetitor atau merek-merek lainnya. Nah, ini digunakan untuk yang bersifat komersil. Apa itu? Seperti produk, barang, jasa, nah, dan lain-lain.
Sedangkan branding itu adalah prosesnya, proses atau usaha untuk membangun brand kita. Ya, makanya nanti kita fokusnya ke personal karena diri kita yang kita mau bangun. Nah, ini ada tahapan-tahapannya yang saya akan challenge ke Anda semua. Nah, ini gunanya kita belajar itu tidak langsung teori saja. Saya pengen Anda itu langsung praktek, biar kita bisa langsung tektokan. Ya, yang dimana proses untuk mengangkat atau membangun kita punya brand yang bisa secara bahasa psikologinya itu bisa langsung menembus mental block para viewers. Atau kalau produk, para buyer yang akan membeli. Nah, dengan teknik atau keunikan yang kita punya. Nah, itu prosesnya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya yang harus kita perhatikan dari segi membranding ya. Membuat proses bagaimana diri kita itu bisa dikenal lebih banyak dan lebih mendominasi, universal. Akhirnya, personal branding adalah kesan. Ingat itu. Personal branding, bagaimana Anda membuat kesan, impression, yang punya value. Jangan cuman omon-omon, tapi ada value-nya. Mulai dari keahlian, skill kita punya, tingkah laku, perilaku kita, kebiasaan kita, ataupun prestasi. Dan entah itu mau sengaja ataupun tidak, bahkan ada orang yang tidak sengaja dan dia tidak mau nge-branding dirinya, justru terbranding oleh orang-orang sekitarnya. Nah, contoh, para penceramah, para guru agama. Padahal nggak mau membranding dirinya itu ustadz, hanya dipanggil ustadz oleh orang-orang. Karena tanpa ia sadari, tindak tanduk dan gerakannya dan tingkah lakunya itu mengarah kepada seorang ustadz. Akhirnya terbrandinglah dirinya ustadz. Nah, karena tujuan dari branding adalah bagaimana Anda memberikan penampilan atau show up. Apa yang ditampilkan? Citra diri. Lagi-lagi, citra diri adalah ending atau output bagaimana branding kita bisa dikenal lebih banyak orang. Apa sih sebenarnya citra diri? Oke, sebelum kita bahas materi slide berikutnya, sebenarnya citra itu bagaimana image. Image itu apa sih, Kak? Itu coach ya, image itu ya gambaran, image kan gambar, tampilan, sosok. Dan saya yakin Anda semua memiliki sosok yang berbeda. Siapa contohnya di sini saya bisa ini. Yang saya kenal siapa ya di sini ya? Ismail. Ismail. Ini adalah Mail. Is Is itu adalah Mail. Kenapa Ismail itu Ismail? Mending bagus di branding itu Ismail itu I smile. I smile. Kan bagus itu, saya ketawa. Itu lebih keren lagi kan? I smile gitu ya. Saya tertawa. Nah, itu udah mulai branding malah ya. Jadi apa tadi? Image. Nah, saya yakin Bapak Ibu, rekan-rekan semua memiliki image masing-masing yang dimana terkenal dengan karakter, kepribadian, bahkan mungkin ada keahlian yang Anda miliki atau skill yang akan mudah diingat atau memberikan kesan kepada orang-orang. Nah, itu namanya citra. Tapi bagaimana coach? Ada juga orang yang melakukan citra diri atau bahasa tanda kutipnya pencitraan dengan cara dia masuk ke gorong-gorong, masuk ke got, cek ini segala macam. Nah, itu nggak usah dibahas. Nah, karena kenapa? Ya boleh jadi salah satu hal yang mungkin mudah yang bisa yang bisa memberikan kesan dan meninggalkan kesan di benak orang-orang adalah dengan cara seperti itu. Dia turun ke jalanan, dia masuk ke gorong-gorong, nah, dan lain-lain. Jadi banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Untuk apa? Citra diri. Ya, brand. Oke, berikutnya. Kenapa kita harus melakukan yang namanya personal branding? Oke, ini kita kita pelan-pelan saja. Jadi saya minta Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada yang
ingin Anda tanyakan, ya itu saya minta langsung saja, jangan kita buka apalagi proses tanya jawab dan lain-lain. Kita langsung saja, karena kenapa? Kita biar efisien waktunya. Jadi sebelum saya lanjut slide berikutnya, nah, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan. Oke, kenapa sih penting sekali kita membranding diri? Ini ini sebenarnya apa ya? Kita ingin berbicara tentang makna yang hakiki. Ya, kalau dalam bahasa filsafat itu kita lagi berbicara ontologinya, ilmu hakikatnya apa sebenarnya dari personal branding. Karena pada hakikatnya semua wadah yang kita tempati yang bernama fisik ini atau jasad itu akan mati, akan membusuk. Begitupun kayu akan mati, layu, kemudian membusuk. Besi berkarat, kemudian dia akan rapuh dan dia akan hilang, ya, akan mati. Semuanya benda yang wujud itu akan menghilang. Tetapi yang namanya nama atau brand itu akan terus menjadi budaya dan akan diingat, 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 diingat sampai seterusnya. Kalau akan terus diingat dan dikenang. Contoh hal-hal yang paling sederhana dan yang paling fundamental sekali. Founding founder kita, siapa itu founding founder kita? Bapak Proklamator. Siapa? Presiden pertama, Tan Malaka. Ada yang bilang Tan Malaka, ada yang bilang Soekarno. Nah, tapi yang kan yang masyhur, yang terkenal, yang terbranding adalah Soekarno, Bapak Proklamator. Sampai kapanpun dari generasi ke generasi yang akan datang akan terus dikenang, walaupun jasadnya sudah tidak ada. Ya, jasadnya sudah menjadi tanah, bahkan menyatu dengan tanah. Tapi namanya akan terus terkesan dan terngiang di benak semua generasi bangsa. Karena kenapa? Itulah brand. Itulah personal brand. Nah, banyak contohnya lah. Bob Sadino, almarhum, sudah meninggal. Tapi terkenal brandnya dengan gaya nyentrik, dengan eh, kesan yang seadanya, ya, penampilan seadanya, pemikiran yang cemerlang dengan pemikiran simpel itu. Nah, dan lain-lain. Itu akan terus dikenang. Siapa lagi? Penceramah dai kondang, Zainuddin MZ, terkenal dengan dai sejuta umat. Nah, itu branding. Itu branding. Walaupun orangnya sudah tidak ada, akan terus terkenang generasi ke generasi selanjutnya. Yang bahkan akan menjadi legacy. Ya, akan menjadi budaya yang terus akan dikenang. Itulah urgensi dari personal branding. Sekarang saya tanya Anda, siapa namanya nih? Muhammad Agung Fauzan. Siapa itu Agung Fauzan? Siapa dia? Bagaimana orangnya? Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya pentingnya personal branding itu ya salah satunya itu. Nah makanya kita nanti akan bahas. Sebenarnya gampang sekali kita membranding diri kita. Apalagi di era digitalisasi 5.0. Semua era di mana semua pergerakan mulai dari eh, bisnis, kemudian jual beli, kemudian entertainment dan lain-lain itu bisa disaksikan lewat HP, Bapak Ibu, rekan-rekan. Lewat HP. Dan siapa jurinya? Siapa yang berhak menilai? Netizen yang menilai. Oke, kita bahas nanti itu deh. Kita bahas. Ya, bertahap. Kenapa sih kita penting sekali membranding diri kita? Yang pertama, itu disebut dengan self awareness. Apa itu? Kita membangun kesadaran diri. Jika personal branding kita kuat, itu akan sangat-sangat memudahkan Anda untuk menebar manfaat lebih banyak lagi ke orang-orang. Dan itu sifatnya menyeluruh. Coba. Oh, ini ya. eh Coach Fandi itu ya. Oh, luar biasa memang dia orangnya baik. Nah, itu kan terbranding. Orang yang memang suka bagi-bagi. Orang yang suka kayak begini. Orang itu begini, begini, begini. Nah, itulah namanya personal branding. Kalau semakin kuat branding Anda, maka jalur yang kita tempuh untuk terus menebar kebaikan itu semakin mudah dan semakin apa namanya
eh, lurus, lancar sekali, mengalir. Seperti itu bahasanya. Karena Anda sudah terkenal. Itu salah satunya, self awareness. Yang kedua, kredibilitas akan menjadi naik. Apa sih itu sebenarnya kredibilitas? Nah, ingat, semua orang mempunyai kredibilitas masing-masing. Dan hal itu bisa memudahkan seseorang atau orang tersebut akan mudah diingat oleh benak-benak orang yang di sekitar dia atau viewers. Nah, nanti kita akan buat tahapan, ada sekitar 6 ya tahapan, mulai dari A sampai Z. Bagaimana tahapan-tahapan membuat kredibilitas kita itu bisa meningkat. Mulai dari kompetensi yang kita miliki, skill yang kita asah, kemudian fokus pada satu niche namanya, dalam kalau sosial media kan ada niche-nya tuh. Dan lain-lain. Oke, kita bahas nanti bertahap. Yang ketiga, trusting people. Bagaimana orang-orang itu kita bisa buat dia trust sama kita. Membuat masyarakat percaya, viewers percaya dengan Anda. Dan intinya Anda bisa memberikan value. Akhirnya mereka mendapatkan value. Nah, kemudian ini salah satu urgensinya ya, itu memberikan rasa trust atau kepercayaan ke orang-orang. Oh, memang saya tuh kalau sama siapa namanya ini, Kak Hikmah, saya tuh ini sekali sama dia. Memang orangnya tuh terkenal baik sekali. Dia tuh kalau begini memang orangnya jujur. Orangnya itu integritasnya tinggi dan lain-lain. Yang terakhir adalah koneksi dan relasi. Personal branding akan mendatangkan banyak viewers, akan mendatangkan banyak koneksi-koneksi baru, akan mendatangkan banyak apa lagi ya, keluarga baru, membuat keluarga baru, yang outputnya adalah pasti di relasi, jaringan, dan juga akan mendatangkan banyak leads. Apa itu leads? Orang-orang baru yang bisa menjadi apa, kolam-kolam kita, pasar-pasar kita, target market kita. Kalau kita fokus di bisnis dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman berarti. Kita lanjut. 4 hal ini akan membentuk yang namanya kesimpulan. Apa itu? Ingat kesimpulannya? Nah, ingat kesimpulan ini, jasad tak hidup selamanya, tapi nama akan dikenang selamanya. Dah, dah, dah. Hebatnya seperti itu. Ingat, jasad dan fisik kita itu tidak bisa hidup selamanya. Akan ada masanya dia akan semakin tua, tua, layu, dan akan habis baterainya. Tapi kalau nama itu akan terus tersimpan dan dikenang di benak masing-masing orang yang mengingat apa yang sudah pernah kita lakukan. Itulah sebenarnya inti dan hakikat dari branding, citra diri, image, dan lain-lain. Tahapan awal. Oke, kita sudah mulai masuk ke tahapan awal. Bagaimana kita bisa membranding diri kita, ya, personal kita lebih dalam lagi. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu niche kita apa. Apa sih itu niche ya bahasanya ya? Niche itu ya, ya passion juga bisa lah. Passion kita apa, skill kita apa, keahlian kita apa, interesting kita apa gitu. Ya minat kita apa. Oke, contoh saya mau tanya dulu sini. Siapa yang bisa? Rahmat Abdullah. Rahmat Abdullah ini passion Anda apa? Coba bisa jawab nggak? Passion Rahmat Abdullah ini apa? Eh, Passionnya itu di jualan, Kak. Nah, jualan itu masih umum, itu general sekali. Jual itu mau jual fisik, ada namanya jual online, namanya produk digital, ada juga. Nah, itu harus di apa lah? Harus disistematikan lagi, harus di breakdown. Kita itu mau fokusnya di mana? Passion kita itu di mana? Jualan, oke, jualan apa? Jualan jasa.
jualan jasa, Oke, terus ada berarti produk. jualan. Jualan. Berarti kita mau branding diri tadi marketing ya, teknik marketing. Berarti dia fokus ke tips dan trik teknik. Nah, itu nanti yang harus Anda lakukan. Pelajari lebih dalam, buat niche yang memang Anda fokus ke marketing dan Anda fokus ke membagi tips dan trik. Jadi harus kita riset dulu tuh. Oh, orang-orang selama ini kalau membagikan tips dan trik kayak biasa sekali. Kayak saya mau buat hal yang baru deh. Nah, saya mau cari coba di mana di mana dan bagaimana cara saya untuk bisa lebih membranding diri. Saya harus dalami dulu itu. Nah, jadi harus ada riset dulu di awal. Yang kedua, setelah Anda meriset, maka Anda harus membagikan konten-konten yang Anda buat kalau dalam sosial media. Tapi kalau di luar sosial media berarti di dunia offline, di dunia nyata, kan ada dunia maya dan nyata. Nah, ini dunia nyata. Berarti Anda harus melakukan tahapan-tahapan tersebut secara real, nyata. Seperti mengadakan pelatihan, membantu orang-orang, membuka jasa, dan lain-lain. Tapi kalau di sosial media, nah itu lebih enak lagi. Karena kenapa? Eranya sekarang. Zaman lagi nuntut itu. Tapi mereka semua sosial media punya yang namanya algoritma. Punya yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi apa gunanya itu? Mereka itu punya pasar dan tahapan masing-masing. Kalau Facebook, lihat maunya Facebook apa, konten-konten seperti apa, yang lebih umum seperti apa. Kalau TikTok yang bagaimana? Kalau IG kayak gimana? Maka kita perlu tahu maunya sosmed itu apa. Makanya kita samakan dengan konten yang relevan. Yang berikutnya, setelah Anda membuat konten yang relevan dan Anda sudah menjalankan hal tersebut, maka tingkatkanlah interaksi sosial di media Anda, di sosmed Anda. Karena kenapa? Ingat, nah ini tadi sudah saya sampaikan. Shopee dong, itu ikat dulu. Sorry iklan ya, ada Shopee datang. Itu lagi-lagi kita ngajar kayak gini, tiba-tiba ada masuk orderan lewat Shopee. Masya Allah. Oke, tingkatkan interaksi sosial di media sosial kita. Ya, karena kenapa? Bapak Ibu rekan-rekan ingat, netizen adalah juri. Ya, netizen adalah hakim. Dia yang jadi semakin banyak yang membenarkan kita, maka kita yang menang. Tapi semakin banyak yang menyalahkan kita, maka kita yang salah. Jadi siapa juri itu? Netizen lah jurinya. Jadi bagaimana Anda bisa mau terkenal kalau Anda saja jarang berinteraksi dengan followers Anda, dengan pertemanan Anda, jarang like mereka, jarang komen, cuman jadi silent reader doang, cuman mantau-mantau doang. Ya enggak, Anda harus terlibat di situ. Makanya ada yang namanya interaksi. Nah, itu salah satu algoritma yang dibaca sama masing-masing sosial media. Begitu, gampang sekali kan kalau mau booming viral, gampang. Buat aja yang nyeleneh, malu-maluin diri aja, nah itu langsung terkenal, tapi negatif. Ya, terkenalnya negatif. Kayak ada seorang ustadz viral gara-gara dia bisa berbicara dengan semut. Ya kan? Karena dia menggunakan bahasa-bahasa semut, dia bisa bicara. Wah, hebat juga. Jadi viral. Masalahnya terbrandingnya baik atau tidak. Nah, dan lain-lain. Yang berikutnya, gunakan nama secara konsisten. Nah, ini penting karena kenapa? Ingat, tadi kita sudah belajar di awal, brand itu adalah simbol. Simbol itu bisa jadi adalah nama, bisa juga angka, huruf, warna, dan susunan-susunan semua itu akan membentuk yang namanya brand. Pertanyaannya adalah, Anda mau dikenal sebagai apa? Dan nama tersebut harus Anda terus konsisten gunakan. Kayak ada seorang motivator. Motivator ini yang selalu memberikan motivasi, dorongan, semangat, membagikan skill, tapi dia hobinya itu suka keliling-keliling, memberikan motivasi. Nah, makanya dia branding dirinya adalah motivator keliling. Nah, ada itu, kayak begitu. Kemudian ada juga seorang trainer.
Trainer yang selalu mengatakan good job, kayak kerja yang bagus, good job, good job. Akhirnya terbranding lah dirinya Mr. Good Job. Apalagi, pokoknya banyak lah branding-branding seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya nama. Kita harus gunakan, makanya kita harus tahu dulu kita mau dipanggil sebagai apa. Kita mau branding diri kita itu seperti apa. Karena kenapa itu yang nanti akan mudah diingat sama orang dan akan meninggalkan kesan. Dan itu jangan diganti-ganti, harus konsisten. Harus konsisten. Yang terakhir, nah, banyak akun yang Anda harus kelola secara rutin. Jadi begini nih rahasianya. Ini saya bongkar rahasianya ya. Semakin banyak support system kita, itu akan menghasilkan power yang lebih. Nah, makanya kenapa untuk memenangkan kompetisi di sosial media atau di dunia online, dunia maya, maka perlu yang namanya buzzer. Paham kan maksudnya? Buzzer, buzzer itu akun-akun fake ya, fake akun, fake account yang dibayar apa segala macam untuk meningkatkan kredibilitasnya, untuk meningkatkan skill, karya dan bahkan sosial medianya. Nah, Anda pun harus punya seperti itu. Setidaknya kalau Anda tidak bisa kelola banyak akun, ya berarti Anda harus bekerja sama dengan orang-orang, saling support. Nah, itu yang terjadi di seleb di Facebook. Ayo kita saling support yuk biar dapat dolarnya. Masya Allah. Nggak usah fokus di dolar Bapak Ibu. Pokoknya karya. Karya yang Anda buat. Nah, nanti kita lihat ya ada hal nanti yang akan saya sampaikan. Karena orang itu fokus, ya kita fokus di sini, kita saling support apa segala macam. Walaupun karena dia kejar target secara konsisten, akhirnya ya konten abal-abal lah yang jadi. Nah, setidaknya Anda harus perhatikan yang namanya eh, apa ya, kemurnian dan juga eh, kesesuaian konten yang kita buat dengan niche kita. Jadi nggak asal jadi, tapi perlu yang namanya strategi. Perlu namanya strategi. Nanti kita bahas ya itu lebih dalam tekniknya seperti apa. Nanti saya kasih lihat contohnya. Oke, tadi tahapan awal. Nah, sekarang tips bagaimana kita bisa membangun personal branding dari awal sampai bertahap, sampai akhir. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena sepertinya, karena Oke, mungkin Coach. kayaknya pembahasannya mudah. Oke, siapa itu? Boleh silakan. Aman? Tidak ada? Apakah Oh ya, ada. Silakan, mau silakan. bertanya, Coach? Ya, ya, silakan. Arsal Rahman. Oke, boleh, silakan. Apakah nama Coach bisa disebut branding? Apakah nama bisa disebut branding? Boleh. Apakah Coach Maksudnya quote. Coach Apa itu quote? Apa-apa coba? Quotes atau quote? Saya nggak terlalu ini. seperti Maksudnya gimana? Coach Reddy? Coach Reddy. Nah, seperti Coach Ready. Terus, Apakah itu disebut juga dengan branding? oke. Oh, apakah nama gitu, nama kita itu bisa disebut branding? Oke, bagus tahu pertanyaannya. Jadi begini, bedakan antara profesionalitas dalam hal apa ya, yang bersifat komersil atau ada 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 bisnis di dalamnya sama yang bersifat personal atau pribadi. Nah, itu yang harus dibedakan dulu. Nah, untuk branding, kan saya sudah sampaikan di awal tadi, branding itu outputnya adalah kita akan menghasilkan citra yang baik, citra diri yang baik, yang mudah diingat, dan bahkan berkesan di benaknya orang-orang. Tapi kalau misalnya Coach Ready, saya, lah itulah nama saya, itu yang saya gunakan nama sehari-hari, dimanapun saya dipanggil Ready. Ada yang panggil Coach, ada yang panggil Pak, ada yang panggil Kak, beda-beda. Jadi saya tidak menggunakan Coach Ready itu sebagai branding. Tidak. Karena apa? Itu nama personal dan nama pribadi saya. Ya, nama pribadi saya pakai di mana-mana seperti itu. Tapi yang saya branding adalah nama di balik Coach Ready itu, yaitu sebagai motivator keliling, sebagai ini, sebagai ini. Nah, itu yang saya branding. Makanya saya buat logonya sendiri,
Nanti itu ya, insya Allah pekan depan lah, karena nggak bisa kita bahas habis sampai sekarang. Sekarang kita bahas fundamen dulu, insya Allah pekan depan baru saya akan masuk ke tahapan-tahapan. Karena itu nggak boleh sembarangan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, nggak boleh sembarangan memilih warna, memilih font, memilih angka, memilih huruf. Nah, jadi nanti ada tekniknya saya kasih lihat. Kenapa harus begitu hurufnya? Kenapa harus warna ini dipakai? Warna ini padanannya cocoknya dengan warna apa? Kenapa wajib kita punya logo masing-masing? Kita harus punya logo loh. Wajib itu. Karena kan kalau Anda mau serius nggak pertanyaannya gitu. Mau serius nggak personal branding Anda itu kita bangun sama-sama. Oke, kalau Anda mau serius, kita ikuti tahapan step by step. Mulai dari kita harus punya skill, keahlian, kita harus tahu niche kita itu di mana, kita harus tahu target market kita, orang-orang atau viewers kita, itu sukanya di mana. Oh, itu semua harus ada di riset, harus ada diteliti. Dan itu saya sudah mulai main itu waktu saya awal mula main di apa namanya itu? FB tapi di marketplace. Eh, MPFB ya, marketplace Facebook. Terus saya beli akun fake account dan lain-lain. Itu sampai saya beli. Nah, untuk saya pelajari saja. Sebenarnya maunya ini kemana ya? Karena saya orangnya selalu mencari dan penasaran dengan hal-hal yang baru. Akhirnya saya dalami terus itu. Oke, jadi Arsal itu dua hal yang berbeda. Nama apakah boleh jadikan branding? Tapi ada juga sih orang yang menjadikan namanya itu branding. Ada banyak. Kayak Geprek Bensu, apa ya, Ruben Onsu, ya Ruben Onsu, disingkat Bensu. Apalagi, pokoknya banyak lah nama itu jadikan branding, banyak. Tapi tetap harus dibedakan mana branding secara profesional yang bersifat komersil dan benefit, kemudian mana yang memang Anda pakai sehari-hari sebagai person Anda, sebagai pribadi Anda. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, bagaimana Anda bisa membangun personal branding? Yang Anda harus lakukan adalah kompetensi Anda apa? Saya minum kopi dulu, biar kita melek sampai jam 12 malam. Apa kompetensi Anda? Apa passion tak? Kayak saya passionnya jualan. Oke, buktikan. Jangan asal ngomong. Bisa jualan nggak? Coba lihat. Sudah pernah turun ke jalan? Sudah pernah nawarin brosur ke orang-orang? Sudah pernah rasanya dilirik secara sinis sama orang-orang? Sudah pernah dikatain ise sama orang belum? Itu harus ada semuanya itu. Harus ada. Karena apa? Kita nggak bisa merasakan laut itu asin kalau kita nggak coba airnya itu beneran asin atau tidak. Menyala bangku. Aduh, Masya Allah. Kita santai saja ya Bapak Ibu, rekan-rekan, biar kita, saya lebih suka pembahasan begini tuh biar kita rileks, santai, tapi serius. Apa passion Anda? Kayak Rahmat Abdullah bilang saya di penjualan, saya di marketing. Kemudian ada juga yang bilang saya eh, di peningkatan skill. Saya suka peningkatan skill. Saya suka di kepenulisan. Karena saya suka menulis, saya akan bagikan tips-tips menulis yang baik dan benar. Itu passion saya. Saya suka dibicara. Passion saya suka ngomong. Saya itu orator. Makanya passion saya di public speaking. Dan lain-lain. Pokoknya banyak lah orang-orang kayak begitu. Dia punya passion yang berbeda-beda. Tapi buktikan dong. Jangan bilang, tahu nggak? Saya itu pembicara, nah, boy, banyak misalnya saya ngisi di sini, saya ngisi di sini. Nah, itu kan cuma ucapan aja. Jadi, Anda harus buktikan itu. Perlihatkan ke orang-orang. Itu namanya teknik branding. Apalagi ada sosial media sekarang. Orang bisa langsung tahu. Oke, apa itu passion, minat, gairah Anda dalam satu bidang? Apa yang Anda bisa? Berikutnya, showing, not telling. Perlihatkan, tunjukkan skill Anda. Bisa dari segi online, Anda bisa share kayak begini, webinar, dan lain-lain. Maupun offline, Anda bisa adakan pelatihan-pelatihan secara offline. Karena kenapa? Inilah awal bagaimana Anda memberi pijakan pada branding Anda.
Saya kasih tahu ya. Karena kenapa? Kebanyakan orang itu cuman konsep-konsep, ide-ide, konsep, ide. Dia main cuma di situ saja. Teori dan lain-lain. Tapi tidak ada showingnya. Tunjukin dong. Katanya bisa. Tunjukin dong. Tapi saya kan belum ada nama, saya belum ada panggung. Lah, sekarang ada online. Anda bisa mulai buat video-video pendek, durasinya cuma 30 detik, 30 sampai 60 menit. Anda punya suara yang merdu. Anda punya teknik bacaan Quran yang indah, yang bagus, yang baik dan benar. Kenapa nggak Anda bagikan tips-tips seperti itu? Anda punya skill apa? Nah, begitu. Kalau nggak ada wadah, nggak ada panggung, kan di online bisa. Jadi online bisa. Dan ini adalah menjadi awal pijakan bagaimana Anda bisa membranding diri. Jangan main-main. Betulan ini serius loh. Apa yang Anda bisa, mulailah dari saat ini karena Anda sudah dapat materinya. Percaya dirilah. Tampilkan yang Anda bisa. Nggak usah, saya tahu. Memang netizen yang maha menilai, yang bisa menilai dan lain-lain. Tapi nggak usah kita urus, nggak usah kita baper dengan ucapan-ucapan. Namanya kita mau mulai kok. Anda mau jadi orang hebat langsung? Siapa? Anda siapa? Jadi harus ada tahapannya memang, harus ada tahapan. Mulai dari awal itu harus ada tahapan. Ingat, showing not telling. Apa yang Anda bisa, skill. Mulai dari hal kecil, ya. Ingat, karena kenapa? Orang ingin melihat Anda fokus di mana. Orang akan melihat di mana minat dan gairah bidang yang Anda tekuni. Dari situlah tanpa Anda sadari, Anda sudah terbranding di benak orang-orang. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Saya malu-malu Kak Kurasa tampil. Tidak ada alasan. Di mana coba sekarang di TikTok aja berapa banyak orang itu menampilkan tanpa malunya segala macam hal-hal yang negatif. Anda itu punya potensi yang bagus, yang keren, yang positif. Kenapa tidak Anda tampilkan? Jangan salahkan TikToknya. Jangan salahkan IG, jangan salahkan Facebook. Mereka itu wadah untuk memberikan ekspresi seseorang di dalam bentuk karya. Ada yang buruk, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang baik. Wah, di TikTok isinya goyang-goyang. Ya udah, kalau begitu Anda isi TikTok dengan hal-hal yang positif. Biar kalah itu yang goyang-goyang. Kan begitu. Jangan disalahkan. Oh, enggak saya kayak begini. Itu namanya menyerah di medan perang. Berikutnya, prestasi. Anda ikut lomba apa, juara apa. Ini poin penting juga ini dalam membranding diri. Ingat, semakin terasa seseorang terhadap diri Anda, apapun, saya ulang lagi, apapun yang Anda lakukan, kalau orang sudah terhipnotik, kalau bahasa kerennya, orang sudah tuning ke Anda, sudah sefrekuensi dengan Anda, apapun yang Anda lakukan, dia bakal manut. Itulah yang disebut tanda kutip fanatik buta. Nah, tapi kita positif, jangan negatif. Kalau negatif banyak orang yang fanatik buta terhadap hal-hal negatif. Sampailah dia buat komunitas pro ini. Nah, nggak usah lah saya bilang ya. Nanti pokoknya ada. Nah, dan lain-lain. Jadi kita harus membuat seseorang itu trust. Dengan cara apa? Prestasi, showing yang kita punya, skill, dan lain-lain. Berikutnya, ya ini tadi yang saya bilang. Oke, semua sudah Anda lakukan. Ternyata banyak juga orang yang seperti itu. Coach, sudah banyak orang yang menyampaikan tips bagaimana mengaji secara tartil dan juga secara tahsinnya benar, baik dan benar. Saya harus bagaimana? Bagaimana saya juga bisa terbranding dengan kompetitor yang banyak itu? Nah, berarti Anda harus cari satu. Apa itu? Jangan asal show saja. Tapi pastikan diri Anda
The only one in the world. Asik. Limited edition. Ya. Satu-satunya. Ya. Satu-satunya di dunia ini dengan keunikan yang Anda punya. Banyak kok yang udah trainer public speaking, banyak. Tapi dengan tips dan teknik serta keunikan itu pasti masing-masing punya. Nah, jadi kalau misalnya semuanya sudah banyak Anda lihat, skill yang orang punya, ya Anda harus lihat Anda punya keunikan apa, skill apa yang Anda bisa tunjukkan atau tampilkan ke orang-orang dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu ya, cari keunikan Anda apa. Tadi Kak Rahmat bilang, saya itu need saya atau passion saya itu di jualan. Oke, saya cari keunikan. Bagaimana kalau saya jualan sambil kayang? Kan unik itu. Bagaimana saya kayak begini, harus kayak begini. Jadi dia harus cari keunikan itu. Dia harus keunikan. Kayak contoh ya. Contoh ini saya dapat tadi sambil saya scroll-scroll saya lihat orang menjual tisu itu dengan cara yang biasa sekali di lampu merah. Tapi Pak, Bu, tisunya 5.000. Datang lagi ke mobil satu, Pak, tisu. Tapi ini ada orang penjual tisu juga, tapi dia memiliki keunikan. Jadi setiap lampu merah, tisu dia taruh di zebra cross. Kemudian dia keluarkan jurusnya. Dia memainkan skill yang namanya double stick. Nah, saya sempat ikut karate, ada namanya double stick. Itu teknik tuh, double stick, double stick. Kemudian dia mainkan triple stick dan juga dia mainkan toya. Toya itu kayak tongkat panjang yang dia putar, dia mainkan. Akhirnya sampai lampu merah selesai, dia tidak tawarkan itu tisu ke orang-orang, tapi orang datang langsung beli tisu itu. Dia orang datang langsung beli tisu itu karena apa? Dia tampilkan sudut pandang yang lain, sudut pandang yang beda. Jadi pertanyaannya, Anda sama dengan orang lain, tapi saya yakin sekali Anda punya keunikan yang tidak dipunya sama orang lain. Tugas Anda, carilah itu. Menyala. Berikutnya, benefit. Nah, kita masuk ke tahap sebelum terakhir. Semua sudah kita lewati. Kompetensi, showing not telling, prestasi, unik. Yang harus Anda garis bawahi adalah mulai bermain di ranah komersil. Nah, ini juga kebutuhan. Sekali lagi ini kebutuhan. Karena kenapa? Tapi Kak, saya tidak butuh di situ. Tidak apa-apa, Ji. Kalau Anda tidak butuh benefit bersifat komersil, ya tidak apa-apa. Nah, tapi setidaknya ada benefit lain yang bersifat, karena benefit itu tidak semuanya bersifat uang, Bapak Ibu. Material, enggak. Tapi bisa saja bersifat apa namanya? Kepedulian orang terhadap kita, empati mereka terhadap kita, karena kita berhasil membuat simpati yang hebat, akhirnya mereka berempati, memberikan respon yang baik dengan kita, itu juga benefit. Tapi kalau Anda sudah bisa eh, apa namanya dikompresi itu menjadi benefit yang bersifat komersil, nah itu lebih baik lagi. Karena kenapa? Anda sudah mulai dikagumi oleh orang. Anda sudah mulai menghipnotik orang-orang. Orang-orang sudah mulai mencari Anda. Dan teknik terakhir yang Anda gunakan kalau orang-orang sudah terhipnotik dengan Anda, buat hal itu menjadi amazing. Apa itu? Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat. Asik. Ini tidak ini terbatas loh. Ini eksklusif, hanya orang-orang tertentu. Nah, jadi disitulah nilai benefit yang bersifat komersil yang bisa Anda dapatkan. Oke, yang terakhir, semua akan menjadi omong kosong. Oke, sekali lagi, semua akan menjadi omong kosong jika apa yang Anda lakukan, apa yang kita pelajari dari kemarin, ya Allah, dari kemarin kita pelajari ini, dari pertemuan pertama, itu hanya bersifat bullshit atau omong kosong. Kalau saya, itu tidak ada masalah, karena saya memang sudah niatkan untuk share bagi segala macam. Tapi Anda yang sudah belajar, Anda yang sudah dalami apa segala macam, tapi tidak pernah show, hanya cuman telling saja. Saya toh pernahkah ikut begini,
pernah mak begini. Tapi orang mau lihat. Orang mau lihat. Makanya konsistenlah. Ya. Konsisten dengan semua yang Anda sudah pernah lakukan. Dan itu harus konsisten. Bukan Senin Kamis. Saya ulang lagi, jangan lakukan apa yang sudah kita buat, tahapan-tahapannya. Kemudian Anda sudah mulai bergerak, Anda sudah mulai membuat, beraksi, tapi ternyata Senin Kamis. Nah, itu enggak boleh, itu harus terus. Harus terus. Contoh, di sini ada namanya Khofifah. Siapa ini sebenarnya kah? Namanya belum terbranding. Khofifah itu siapa sih? Orangnya kayak gimana? Nah, dia berusaha untuk membranding dirinya di sosial media. Tapi orang tidak bakal dia si Khofifah itu siapa kalau dia tidak secara konsisten membranding siapa itu sebenarnya Khofifah. Atau nama personal branding dia itu apa. Nah, jadi yang harus dilakukan setelah tahu apa kompetensi atau passionnya apa, kemudian dia bentuk yang namanya niche. Niche itu adalah apa namanya, minat kita, gairah kita dengan rapih di sosial media. Kemudian kita lakukan secara konsisten dengan show up, kemudian prestasi kita tampilkan dengan cara yang unik, dan juga kita bersifat komersil. Wah, sudah komersil nih orang, itu tanpa Anda rasa, Anda sudah bernilai di mata orang lain. Mahal ini orang. Nggak main-main, mahal ini. Ya udah Kak, lakukan terus, lakukan terus. Nah, itu yang saya lagi paksa sama diri saya. Begitupun saya terus tetap belajar, Kak. Apa yang saya pelajari, saya langsung show up. Setelah show up, saya belajar lagi. Saya show up lagi. Belajar lagi, show up lagi. Sampai kapan? Sampainya terbranding orang-orang akan hadirnya yang namanya motivator keliling. Nah, dan lain-lain. Terakhir. Oke, tunggu dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Ini karena, oke, masih ada beberapa menit lah. Kita sampai 9:30 saja. Oke, silahkan. Muhammad Agung Fauzan. Siapa juga ini, saya tidak kenal karena dia tidak terbranding namanya. Izin Kak, Iya, langsung nih bertanya. Silahkan. kesempatan nanti dulu mau bertanya. Nah ini Kak, ini kan ilmu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum muda untuk personal branding. Yoi. Betul sekali itu. Kita kadang berpikir orang malu-malu ki untuk personal branding, malu ki show up. Nah, menurut saya ini Kak, kapan momentumnya itu untuk memulai? Apakah kita cari passion dulu atau sambil jalan? Itu saja Kak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya harap tadi Kak Agung ya, pertanyaan bagus sekali, tapi sebenarnya sudah saya jawab di awal tadi itu. Hanya mungkin karena dia lagi malam mingguan, jadi mungkin kurang fokus kali ya, terganggu dan lain-lain. Jadi saya ulang lagi, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin baru ada yang bergabung juga, kita ulang secara cepat saja. Apakah kita harus jalan aja tanpa ada hal dulu yang kita teliti apa segala macam? Kemudian apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu kalau misalnya kita belum berani tampil? Itu tadi yang saya sudah sampaikan, harus ada yang namanya persiapan. Nggak mungkin. Jadi begini, Kak Agung dan Bapak Ibu, rekan-rekan yang lain, jangki langsung lompat di kolam renang. Kalau kita nggak pernah riset itu kolam renang, itu dalamnya berapa meter, airnya dari mana, kemudian dinginnya itu dingin seperti apa, atau nggak campuran kaporit, tawas dan lain-lain, kemudian ada nggak buayanya itu kolam renang, perlu yang namanya riset di awal. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan justru di awal slide sebelumnya ya. Tahapan awal personal branding. Lakukan yang namanya riset terlebih dahulu. Coba kita cocokkan dulu passion kita. Niche kita kemana? Dengan cara kita lihat pasar. Pasar itu di mana? Di sosial media. Sudah ada belum orang yang seperti saya ini, manusia paling unik dan ganteng di dunia ini? Udah ada belum? Oh, sudah ada. Oke. Berarti saya harus tahu ya, keunikan saya itu seperti apa. Bla 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 selesai. Kita udah tahu passion kita di mana. Kita udah punya yang namanya
schedule time atau time schedule lah untuk konten dan lain-lain, akhirnya kita sudah mulai masuk ke ranah show, menampilkan. Walaupun, sekali lagi saya tekankan, walaupun itu hal yang paling sederhana, ya namanya permulaan kan nggak bisa langsung hebat. Anda pun kalau baru coba-coba itu berenang di sungai atau di laut, pasti kan Anda nggak langsung terjun. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Pelan-pelan, bertahap, sambil kita ketahui maunya algoritma itu seperti apa. Nah, jadi konten-konten kita yang kita share, oh ternyata Facebook itu konten kayak begini nggak cocok ya di Facebook, coba saya ganti deh kontennya. Oh, cocoknya ini di TikTok. Oh, ini cocoknya di sini. Nah, itu kan sambil learning by doing, kita langsung ngelakuin juga. Tapi passion kita sudah ada. Passion kita sudah ada. Jadi gitu ya, Bapak Agung Fauzan. Siapa nama branding takah? Coba, siapa tahu saya bisa bantu. Sudah ada logonya belum? Sudah ada nama brandingnya? Apakah personal yang Anda ingin branding atau produk yang Anda ingin branding atau toko yang Anda ingin branding? Apa yang ingin di branding oleh Muhammad Agung Fauzan? Kalau saya Kak Yusin Kak, kan ini personal branding akan berdampak ke produk branding tuh, juga kan. Ya. Nah, ya makanya itu untuk memulainya masih mencari-cari, mau Sekarang arah coba, kemana. saya Kan bantu. passion Sekarang saya bantu ya. passion ini. Ya, Enggak, betul tadi Kak. kan kita bilang itu makanya tadi alasan kenapa, makanya Bapak ini dari awal, Bapak dari awal enggak? Dari awal cuman lagi ngantar orang tadi Kak, jadi fokus Oh, putar itu toh, balik. berarti memang lagi di jalan memang. Bapak ini malam mingguan, padahal bukan malam minggu ini. Oke, oke singkat saja karena ada Ustadz Asriyadi ingin bertanya. Oke, singkat dulu ya saya jawab. Jadi begini, eh, Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak semua, kenapa ada tiga branding sebenarnya, brand yang bisa dibahas, tapi saya fokus ke personal. Ada yang disebut dengan produk branding, ya, atau boleh jadi seperti merek-merek yang terbranding seperti Indomie, Aqua dan lain-lain. Ada juga yang disebut dengan corporate atau corporation branding. Ada instansi yang di branding. Nah, kalau dua hal itu tidak Anda miliki atau tidak ada minat Anda ke sana, berarti yang ketiga yaitu diri Anda yang Anda branding. Namanya personal branding. Kenapa saya pilih personal branding? Karena efeknya ini jangka panjang. Sekali lagi, efek dari personal branding itu bukan cuma di corporation atau corporate, bukan cuma di produk atau jasa, bukan. Tapi kesemuanya itu bisa kena dari personal branding. Contoh sederhana, contoh sederhana. Siapa sih yang tidak kenal Raffi Ahmad? Siapa sih yang tidak kenal Baim Wong? Dia udah terkenal secara personal. Makanya dia sudah terbranding secara personal. Dia mau jualan apapun, dia mau buat jasa apapun, dia mau buat corporation apapun, dia sudah punya yang namanya followers. Followersnya ini tanda kutip adalah fanatik buta. Kenapa bisa jadi fanatik buta? Kita kembali lagi ke peraturan tadi. Orang kalau berhasil tuning ke kita, terhipnotik ke kita, salto pun kita, dia ikutan salto juga. Karena kenapa? Dia sudah terhipnotik sama diri kita. Nah, kenapa bisa terhipnotik? Kita pasang yang namanya personal branding. Makanya saya bilang personal branding apakah semuanya positif? Enggak, ada yang negatif kok. Banyak. Mohon maaf nih, kayak misalnya dukun-dukun, dia branding kan personalnya dengan cara yang negatif. Akhirnya kan banyak pengikut-pengikutnya yang tanda kutip, yang mohon maaf, yang nyeleneh, disuruh apa, dia ngikut, disuruh kasih begini sama ini dia ngikut. Nah, bahaya kan? Bahaya. Nah, jadi banyak juga sih sebenarnya personal branding yang negatif. Akhirnya banyak pengikutnya menjadi fanatik buta. Nah, tapi kita membuat orang itu terhipnotik dengan kita, berarti kitanya dulu yang harus kita perbaiki. Kita riset dulu, niche kita harus positif. Ya. Dan memang saya tidak bertanggung jawab kan kalau Anda melakukan hal negatif ya. Itu di luar tanggung jawab saya.
Itu antara Anda dan Tuhan Anda. Saya cuman kasih tahu dan ngajarin tekniknya. Sekali lagi, buat Ki image yang baik, citra diri yang baik. Oke, citra diri yang baik. Karena sekali lagi, jasad itu tidak akan utuh selamanya, tapi nama akan dikenang selamanya. Entah karena mata baik, bisa dikenang selamanya, atau nama mata buruk, bisa juga dikenang selamanya. Oke, jadi ini tahapan awal tadi ya, Kak Agung ya. Oke, sekarang silakan Ustadz Asriadi. Ustadz Asriadi dulu boleh, Ustadz. Masya Allah, sudah lama saya tidak bersua dengan beliau ini. Silakan, Kak Asriadi. Baik, terima kasih Kakak Masya Allah. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Luar biasa ini atas Ustadz tuh ini. kesempatannya. Kapan kita ke Alhamdulillah. Makassar Ya, lah kita bersua lagi. masih ya, kalau misalnya mau menentukan brand Kak, eh, kayak anggaplah ada empat di brand, cara menentukan itu. Kayak Tapi, Ustadz, terlalu putus-putus banyak tadi. misalnya apa Putus-putus ya? tadi ini tak. Tunggu dulu, ulangi lagi. Putus-putus tadi ini tak sinyal tak. Kenapa, kenapa? Ih, hilang kapan ini sinyalnya? Halo? 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 Oke. Ya, halo Kak, cek. Ada mi lagi. Gimana Ustadz? Ya, Saya ya. terputus-putus suara tak? Coba, coba. Baik, izin. Kalau misalnya Iya. terlalu banyak poin yang mau dijadikan satu brand Kak, bagaimana cara memilih itu? Contoh, contoh, contoh. Coba kayak gimana tuh? Contoh misalnya Ustadz Tommy, dosen Tommy. Ah. Eh, Oke, oh ya, paham, paham, paham. Oke, saya dapat. Oke, saya dapat poinnya. Ya, halo Ustadz. Halo. Oke, eh, bagus sekali tadi pertanyaan dari Ustadz Asriadi. Ini beliau guru saya juga sebenarnya ini beliau ini, Masya Allah. Beliau adalah guru saya, beliau adalah sahabat saya, teman saya, banyak semua toh. Jadi banyak. Akhirnya bingung kita mau nge-branding yang mana. Nah, ya, tapi saya sudah dapat poin pertanyaannya. Kita bingung ini coach, bagaimana? Ada banyak ini yang saya harus sampaikan. Nah, sekali lagi, ada yang disebut dengan tahu sedikit banyak hal, ada yang disebut dengan banyak tahu sedikit hal. Nah, ini agak membingungkan bahasanya, tapi kita inilah sedikit-sedikit kita pahami. Ada orang yang sedikit tahu tapi banyak hal, ada orang yang banyak tahu tapi sedikit hal. Ini antara dua personal yang akan di-branding. Salah satunya adalah seorang pakar, ya. Pakar itu dia punya namanya otoritas. Karena dia pakar, dia ahli. Dia dia akan pengetahuannya itu sedikit, tetapi dia akan mendalam. Nah, dia tahu banyak tentang itu, tapi cuman satu hal saja, satu ranah atau satu bidang. Namanya seorang pakar atau ahli. Ahli Al-Quran, tafsir Al-Quran, Profesor Dr. Quraish Shihab. Ahli air dari Jepang, Izutsu, siapa gitu, saya lupa namanya. Ini, pakar pakar ini. Nah, dia akan terbranding secara keahlian. Yang tadi memang kita sampaikan di awal, needs kita atau passion kita di mana. Nah, sekarang saya banyak tahu, saya banyak mau sampaikan. Tapi bingung yang mana nih yang harus apakah saya harus sampaikan semua? Nah, sekali lagi, rekan-rekan Bapak Ibu, kalau Anda memiliki banyak keahlian, justru di situ branding tak. Saya ulang lagi, justru disitulah branding Anda. Ambil semua yang Anda bisa itu seperti Anda adalah dosen, Anda adalah seorang ustadz, Anda adalah seorang penulis, Anda adalah seorang pebisnis, Anda adalah seorang apalagi Bapak Ebel, Anda seorang pembelajar, semua Anda rangkumkan dalam satu branding. Sekali lagi, dalam satu branding. Yang nanti branding itu akan akan mencakup keseluruhan seluruh keahlian yang Anda bisa, yang Anda punya. Makanya
coba kita lihat seperti Kubik Leadership. Nah, karena saya pernah ikut juga dan saya juga pernah bagian dari Kubik Leadership. Itu Kubik Leadership itu cuma satu wadah dan satu branding yang dinaikkan. Ya, punyanya Jamil Azaimi. Namanya Kubik Leadership. Tapi dari segi sistemnya itu banyak yang bisa dia pegang atau dia handle, yang bisa dihandle, yang bisa dia apa handle itu, yang bisa dia jalankan, yang bisa dia terima. Tapi dalam satu atap brand namanya Kubik Leadership. Nah, begitupun ESQ dengan siapa namanya? ESQ lagi? Ari Ginanjar, ya Allah, saya lupa. Padahal saya udah pernah ikut itu saya datang di waktu saya di Jakarta itu di gedung 165, tingginya luar biasa itu. Tapi banyak hal yang bisa dihandle. Nah, hanya sekali lagi orang itu perlu yang namanya satu nama yang tadi kita sudah sampaikan di sini. Nah, poin keempat, gunakan ini. Anda lihat ya. Nah, ini nih. Gunakan nama yang konsisten. Jadi buat nama yang tadi bisa mencakup skill, keahlian yang Anda bisa. Kalau banyak, ya kalau banyak. Nah, setelah nama itu jadi, silakan cari dan tentukan niche yang bidang berbeda-beda itu, tapi punya satu kemiripan. Contoh, ustadz, dosen, guru ngaji. Kira-kira dari 3 corak itu, yang mana mereka sama, punya kesamaan. Oh, dari teknik delivery, cara menyampaikan, teknik mendidik, teknik memberi apa namanya, mendelivery materi. Nah, berarti di situ Anda cari, di situ cari cari garis lurusnya gitu loh. Cari kesamaannya di mana. Saya juga entrepreneur, pengusaha. Oke, carilah mana koneknya ini antara entrepreneur, ustadz, apa lagi tadi, guru ngaji, dosen, penceramah. Weh, itu satu satu niche semua sebenarnya kalau kita dapat garisnya. Jadi sekali lagi, silakan branding nama Anda boleh atau Anda punya nama sendiri yang nama itu jangan diganti-ganti. Oke, jangan diganti-ganti. Gunakan saja itu untuk personal Anda. Kalau Anda mau profesional, oke, saya mau buat PT, ya berarti nama PT lagi. Berarti corporation branding yang harus Anda naikkan. Tapi kalau personal berarti nama Anda dikenal sebagai apa. Ustadz Asriadi ini, kalau kita dengar namanya Ustadz Asriadi, yang terbesit di benak kita itu apa? Karena apa? Kita ngomongin personalnya. Tapi kalau kita mau ngomongin perusahaan tak, ya berarti Anda harus membuat branding untuk perusahaan. Beda lagi dong, itu beda pastinya. Tapi kalau Anda yang punya banyak skill, berarti fokus di diri tak saja dengan satu branding. Nah, contoh, saya branding diriku motivator keliling. Tapi saya punya juga event organizer. Dan dia harus punya branding sendiri. Dan dia harus punya manajer sendiri. Dia harus punya wadah sendiri. Dia harus punya penggerak sendiri. Yang di luar dari motivator keliling dari saya. Nah, begitupun yang lain. Saya ngajar di kafe. Ya, kafe harus kafe sendiri dong branding. Dia harus punya branding ciri khas instansi kafe itu seperti apa. Nah, begitu. Jadi harus ada pemetaan, tidak boleh kita hajar semua. Kecuali di Rita yang punya banyak keahlian, maka kita harus buat satu branding yang mudah diingat, yang kita gunakan secara konsisten. Oke, silakan terakhir Kak Imran. Kak Imran, Siap, Kak. Masya Allah, Ini, ini dari nama. oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak perlu Branding ini, membranding beliau diri itu sudah terbranding sebenarnya dari segi Oke, keunikan. Kebetulan. saya sebenarnya saya unik di mana-mana orang selalu melihat saya itu sebagai ikon untuk kesenangan karena saya tidak pernah memperlihatkan kesusahan. Nah itu saya bilang tadi di awal. Orang lain yang memberikan gelar branding ke kita. Tanpa kita mau loh. Ada yang seperti itu. Karena secara bawah sadar, tingkah dan tindak tanduk aktivitas kita, tanpa kita sadari orang-orang itu selalu menyimak, selalu melihat, selalu merekam, dan bahkan ada yang berkesan, akhirnya dia panggil kita seperti itu. Dia sematkan nama itu ke kita. Ada yang kayak begitu, Kak.
Oke, lanjut. Ini oke Kak. Ini yang saya branding sekarang adalah SMA 7. Semenjak saya masuk di SMA 7 itu, pertama saya lihat itu SMA 7 tidak terkenal di mana-mana. Makanya saya Oke, punya betul. itu langsung saya masuk itu menggunakan kata matcha. Semangat matcha Nah, saya ubah itu namanya gitu. betul. Itu Oh, salah satu branding eh, loh. Itu salah satu branding. oke. Nah, terus. Semangat matcha itu sebenarnya dari bahasa Bugis, tapi sebenarnya dia ada singkatan itu. Ya, akronim. Mandiri, Ya, ya akronim mandiri, adaptif, cakap, cakap, cerdas, dan cerdas, berakhlak. Ya, akhlak. akhlak Oke, sebenarnya. matcha. Nah, terus. Oke, matcha. Terus yang ini sudah berlangsung lama. Uh, ini yang saya khawatirkan sekarang, ini branding yang sudah saya bangun selama 3 tahun ini ada cerita mungkin kepala sekolah akan digeser atau apa. Ya, Yang saya masih merasa bahwa ini cengkeramannya ini matcha ini di SMA 7, yang khawatirkan itu nanti akan goyah atau masuk ya. kepala sekolah lain dia ubah lagi dan lain kan Nah, sudah banyak nah, eh, nah. di tempat-tempat itu. Tapi setiap yang saya branding seperti di Wajo itu SMA 13 itu dia sampai sekarang itu pakai karena yang saya didik yang kepala sekolah baru saya sudah kasih tahu ini tagline ini yang harus dipakai terus. Nah itu yang saya takutkan itu setelah saya tidak ada di SMA 7 Dia apa yang akan akan beralih nama. terjadi? Beralih nama atau apa? Dan sekarang Paham. kiatnya apa yang harus saya lakukan sehingga matcha ini terus ada di Mantap. SMA 7 walaupun saya Betul. pergi. Sedap. Keren banget pertanyaannya. Oke. Karena sekarang Oke. kalau saya bilang teman-teman kalau kepala sekolah apa? Oh dari SMA 7 matcha. Ada pertanyaan atau apapun saya bilang matcha memang ki SMA 7. Kalau ada Betul, juara SMA betul. 7 matcha mato. Iya. Itu yang saya takutkan Kak. Apakah Oke. nanti itu apa yang harus saya lakukan? Oke. Siap, Makasih. makasih banyak. Ini bagus Oh, sekali pertanyaan Kak Imran terkait kita tidak bisa memaksakan karena lembaga yang saat ini kita duduki adalah bukan yang bersifat kepemilikan atau swasta, tapi akan oke. bergulir, Ya, akan bergulir. Tapi ketahuilah betul. Kak Imran dan Bapak Ibu rekan-rekan yang lain, siapapun yang akan menang pada akhirnya adalah mereka yang berhasil menanamkan kesan atau impression di benak orang-orang sekitar. Nah, makanya di sini di poin ketiga saya tulis interaksi sosial akan meningkatkan personal branding. Salah satunya adalah kalau kita bahasa sosial media, netizen sang maha benar. Netizen adalah juri. Netizen yang menentukan kita viral atau tidak. Netizen yang menentukan kita orang yang tertindas atau kita orang yang menindas. Netizen yang menentukan kita orang yang berhak diikuti atau orang yang tidak berhak diikuti kalau dalam dunia sosial, media sosial. Karena ya netizen lah yang bisa siapa suara terbanyak dia yang kendalikan. Padahal kan kita nggak tahu, siapa tahu di situ ada buzzer dan lain-lain. Nah, untuk dunia nyata itu tidak jauh berbeda Kak Imran dan kakak-kakak yang lain. Sebenarnya Kak Imran ini Anda itu sudah tanpa Anda membuat branding atau enggak tanpa branding itu diganti ataupun terganti ke depannya, tapi Kak Imran sendiri sebagai kepala sekolah itu sudah terbranding oleh orang-orang di sekitar sekolah. Ya, orang-orang di ya tetangga lah dan lain-lain yang ada di sekitar, bahkan mungkin teman-teman pendidikan dan lain-lain itu sudah menjadi branding sekali Pak Imran ini. Kalau dimanapun sekolah dia tempati, dia selalu ada hal unik yang ditampilkan, ada hal baru. Nah, itu pun mungkin doa kita juga semoga tetap namanya nanti setelah Pak Imran tidak di situ tetap aja namanya Maca. Tapi sekali lagi itu tidak bisa kita ini kecuali kita ngobrol atau misalnya kita berkomunikasi secara persuasif dengan kepala sekolah selanjutnya. Nah, jadi saran saya, Kak Imran ini sudah terbranding dengan cara membentuk atau membuat suasana baru di sekolah yang Kak Imran tempati sekarang. Karena kenapa?
itu akan terus berkesan. Ketahui Ki itu. Saya yakin sampai ta nanti tua, sampai ta itu mereka selesai dari sana, generasi berikutnya, pasti akan terus terbenak. Ada dulu pernah orang buat slogan yang tidak bisa kita lupakan namanya matcha. Saya yakin sekali itu. Saya yakin sekali. Karena kenapa? Branding yang berkesan itu akan terus tersimpan di long term memory seseorang, ingatan jangka panjang. Dan sampai kapanpun kalau itu terus disampaikan, diucapkan, disosialisasikan ke generasi berikutnya, akan terus menjadi omongan, dan bahkan menjadi legacy atau menjadi budaya di SMA 7. Kita ini maca loh, kita ini loh, kita ini loh. Dan jangan bikin khawatir, Kak Imran. Kenapa? Dirita itu yang dapat. Karena tanpa Anda sadari, Anda telah membranding personal seorang Imran. Bukan lembaga atau instansi. Bukan. Ke Dirita jatuhnya itu. Karena kenapa? Pasti kalau kita pindah, pasti sekolah lain juga. Iya tahu itu sebelumnya di SMA 7 toh. Dia buat kayak begini, begini, begini. Naik kita wah. Maju kita wah. Akhirnya kelas-kelas yang lain, sekolah-sekolah yang lain, pasti berlomba-lomba juga. Itu namanya citra baik, image yang Anda sudah tinggalkan di sana. Nggak apa-apa, kalau menurut saya, Kak Imran itu udah menang. Udah menang, mau namanya tetap diganti apa, tapi kan udah berkesan di benak murid-murid, guru-guru, orang-orang sekitar, tetangga, dan lain-lain. Coba di mana ininya. Kalaupun nanti diganti, lihat Miki, apakah akan seperti sebagus dan se-booming itu? Ya. Ya kan? Jadi kita udah menang sebenarnya. Karena apa? Berapa tahun kita coba di sana? Mulai tak masuk bagaimana itu bentuk, bagaimana itu lingkungan, bagaimana karakter orang di sana. Masya Allah, itu kesan yang luar biasa itu. Dan itu akan menjadi sejarah. Legacy. Oke, gimana Kak Imran? Oke, siap, Tapi siap kalau Kak. kalau saya saranku, kalau kita kenal Ji nanti ini orang, siapakah yang pengganti tak? Mungkin kita bisa komunikasi persuasif lah. Apalagi kan kita jago sekali simpati. Oh, Bisa jika apa gitu. beberapa cewek saja tunduk, Masya tunduk Allah. malu, tunduk malu. Oh, tunduk malu. Saya kira tunduk apa? Tunduk malu ternyata. Masya Allah. Oke, sehat-sehat Ya, selalu Kak ya, Imran. oke, oke, ya, Kapankah makasih Kak. berakhir? Ya, ini lagi dilihat kembangannya. Oke. Masya Allah. Tapi kita udah tahu kemana arah tak setelah dari sana. Belum ada, belum kabar-kabarnya saja. Karena ini semenjak ini SMA 7 dijadikan rebutan kelihatannya. Masya Allah, berarti emang Ya. keren kita. Siapa dong Ah, yang kasih jadi oke. rebutan gitu dong. Aduh, tapi kalau di luar daerah gimana dong Kahfi itu? Ya, saya kan orang dari kampung, ya mencoba mendobrak kota. Kan pertamanya juga dianggap dari kampung lah. Ya. Makanya itu saya ingat itu IQOS itu akan menyala. Betul. IQOS itu akan menyala Icos. ketika kita dikasih tantangan. Ketika saya Challenge, masuk, betul. saya Betul. dianggap orang kampung Ji, apa Ji. Nah, ternyata kita Langsung buktikan itu ya. Ya, saya buktikan. IQOS akan menyala. Dan saya ingat itu Masya ketika Allah. kita dikejar sama anjing. Betul. Itu Itulah yang disebut dengan 2 meter itu langsung kita dilewati. bisa lewati. Keren. Luar biasa ini Kak Imran ini. Intelligence survival control of survivalnya menyala ya, luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Kak Imran. Kita selesaikan dulu Oke, materi kita. Jadi tahapan Oke, yang disampaikan itu adalah teknik berinteraksi tanpa kita sadari, cara tak berbicara, cara tak berinteraksi dengan orang-orang, membuat sebuah kebijakan-kebijakan, itulah tanpa Anda sadari akan membentuk namanya branding. Akan membentuk branding. Oh, ini tuh kayak begini tuh orangnya, kayak begini. Oke. Ini tips membangun personal branding, mulai dari cara mengetahui kompetensi kita kemana, kemudian kita perlihatkan itu, kuatkan dan buat orang percaya dengan cara prestasi, dan sampaikan atau buat dengan cara unik ke orang-orang, perlihatkan dengan cara unik, buat itu menjadi benefit ke diri Anda, dan yang terakhir, lakukan secara konsisten. Terakhir, personal kita adalah diri kita. Dan kita
tidak bisa menilai diri kita saat kita bercermin. Sekali lagi, diri kita, personal kita, tidak bisa kita nilai saat kita bercermin. Oke, bisa lah kita nilai. Oh, saya ganteng wih, ada jerawatku di sini. Itu mungkin sekedar mengetahui diri kita. Karena kita bercermin dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Tapi apa yang kita lihat di cermin belum tentu sama bayangan kita yang di cermin dengan pandangannya orang lain melihat bayangan kita dari cermin. Nah, makanya ada what people want atau what people see. Apa yang orang lihat, apa yang orang mau sama kita. Nah, ada 3 hal yang harus Anda perkuat. Sebagai materi terakhir, Pamungkas, sebelum kita akhiri, ini yang menjadi apa ya motivasi besar saya untuk terus membranding diri. Karena kenapa? Tahu dulu maunya pasar itu apa. Tahu dulu maunya orang-orang itu apa. Maunya sekolahan itu apa. Maunya lembaga ini apa. Akhirnya kita bisa membuat yang namanya setup. Apa itu? Menyeting bagaimana sesuai dengan maunya publik dengan keinginan kita. Oke, yang pertama adalah visual point. Orang selalu ingin, mana sih orangnya? Ya, orang selalu ingin tahu yang mana ke orangnya. Bagaimana tampilannya? Bagaimana cara dia berpakaian? Bagaimana cara duduknya? Bagaimana cara dia menyampaikan materi? Bagaimana cara dia, pokoknya banyak. Dia ingin lihat, 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 lihat. Akhirnya masuk ke visual point. Apa sih visual point itu? Ternyata orang itu menilai dari mata turun ke hati. Dan ingat, first impression atau kesan pertama semua didominasi oleh visual, mata. Makanya keluarlah itu istilah don't judge the book by the cover, by his cover. Jangan lihat, jangan kita uh, nilai buku itu dari covernya. Karena kenapa orang cepat sekali menilai? Orang itu kan latah. Oh, ternyata begitu Pak Imran cepatnya Padahal belum tentu. Oh, ternyata Pak Imran orang yang ganteng ya. Nah, boleh jadi iya. Jadi gampang sekali orang itu menilai dan berasumsi cepat dengan cara visual atau melihat. Nah, ini yang harus Anda perbaiki penampilan. Itu tidak diragukan itu kalau Pak Imran ganteng. Masya Allah. Dan lihat kakak-kakak, rekan-rekan, Bapak Ibu, apa yang bisa menjadi hal unik dari penampilan Anda, visual point. Contoh Pak Imran dengan jenggot hijau, hijau lagi, dengan jenggot putihnya, dengan kepala menggunakan helm, apalagi apa saya Bob Sadino dengan celana pendeknya, dengan rambut putihnya, apalagi pokoknya banyak lah artis-artis itu atau eh, selebgram, influencer, dia membranding dari penampilan, ya. Bisa juga menjadi ciri khas hal yang unik dari visual point, penampilan. Yang kedua, auditory point. Nah, apa sih itu auditory point? Orang senang sekali kalau ada orang yang perhatian sama dia. Nah, inilah disebut dengan teknik interaksi. Bagaimana kita menyambut mereka, berkomunikasi dengan mereka, berbicara dengan mereka, tapi mereka itu merasa kita dekat sekali dengan dia. Padahal kita itu baru kenal 1 hari, atau baru kenal saat itu juga. Tapi kenapa kayak akrab sekali, Di? Nah, inilah ilmunya orang-orang yang supel. Ilmunya orang-orang yang sanguinis. Gampang sekali akrab. Gampang sekali akrab. Dia menjadi pendengar yang baik, dia juga bercerita, dia enak cara ceritanya, cara ngobrolnya. Kalau bicara itu tidak tidak menyakitkan, kalau tidak nyelekit kalau dia bicara. Kan ada orang itu pendengar yang baik memang, tapi sekali bicara dia pedisnya, sekali bicara langsung sakit sekali didengar. Nah, tapi ini enggak. Dia menghargai, dia antusias mendengar, dia membalas. Jadi orang suka sekali dengan begitu, Kak. Oke, perhatikan yang namanya auditory point. Dan yang terakhir adalah kinesthetic point. Apa sih kinestetik? Nah, kinestetik itu adalah sentuhan. Nah, bukan berarti sentuhan betulan disentuh dia. Enggak. Sentuhan juga perasaannya kita sentuh, perhatian dari cara perhatian kita, care, kepedulian kita.
melibatkan dia. Nah, ini orang mau. Ini yang mereka mau. Makanya cara membaca algoritma di sosial media, lihat mana video atau konten kita yang lebih banyak viewersnya, yang lebih banyak interaksinya, yang lebih banyak komennya. Dan komennya real, bukan karena menghargai kita. Berarti memang konten kita bermutu. Konten kita dicari. Dan lain-lain. Dan tiga hal ini, visual, auditori, dan kinestetik, yang mereka mau, maka akan membentuk yang namanya ciri khas. Apa itu ciri khas? Keunikan. Dan memang ya cuman kita yang punya, tidak dimiliki oleh orang lain. Cari itu. Ada karena kayak apa? Regen. Regen itu yang stand up comedy ternyata bukan namanya Regen. Apa Regen itu? Rizky gendut. Nah, Rizky namanya Rizky karena dia gendut, makanya dia singkat Regen. Karena dia cari keunikan. Rizky itu banyak banget namanya Rizky. Oke lah, biar saya beda, enggak apa-apa. Pakai badan saya, visual saya. Badan saya kan besar, gendut. Saya kasih lah namanya Regen. Saya beri nama branding diri saya Regen, Rizky, gendut. Kan begitu. Ternyata begitu loh. Jadi Jangki bilang, ih kenapa kayak begini orang boleh jadi Allah kasih dia kekurangan seperti itu. Kayak misalnya Daus Mini. Dia bisa terkenal karena mininya. Ucok Baba. Dia terkenal karena kecilnya. Karena keunikan yang dia punya. Bukan sebagai penghalang yang membuat dia down, galau, akhirnya dia tidak mau berkarya. Bukan. Tapi dia menjadikan itu hal yang menjadi ciri khas atau keunikan dari personal branding. Cari keunikan personal branding tak? Oke? Cari keunikan personal branding. Mulai dari visual, atau cara interaksi Anda, atau cara persuasif Anda, atau dari nama Anda sendiri. Dari simbol Anda sendiri. Cari. Yang terakhir adalah relevan. Nah, itu langsung terkait dengan objek atau sesuai target tak? Sesuai dengan maunya sosial media seperti apa. Nah, jadi sudah ada uniknya, plus orang itu mau seperti itu. Orang suka seperti itu. Makanya cari dari sisi yang lain. Oke, sudah banyak nih yang mengajar menggunakan bahasa Inggris. Karena Kak Imran ini mahir menggunakan bahasa Inggris. Tapi banyak nih. Nah, akhirnya dia cari uniknya. Oke, coba deh saya menggunakan bahasa Inggris, tapi saya cari dari segi penggunaan masa kini, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dari masing-masing kata kerja secara bertahap. Nah, contoh dari segi yang berkaitan dengan kamar tidur, ruang tidur, apa saja yang digunakan. Jadi enak tuh. Jadi dia punya cara penyampaian yang beda daripada yang lain. Nah, Kak Rahmat, selling atau marketing. Oh, banyak sekali nih yang penjualan. Oke, saya cari cara yang berbeda. Bagaimana sebelum saya berjualan, saya berorasi dulu. Saya ceramah dulu. Saya mengingatkan dulu. Atau saya bagi kertas, namanya kertas quotes hari ini. Apa quotes-nya? Motivasi hari ini dong. Motivasi hari ini dong. Pokoknya cari cara yang unik, kreatif tak. Dan itu menjadi ciri khas buat branding tak. Dan itu akan relevan dengan target. Cara mengetahui itu relevan atau tidak bisa kita tahu kalau kita tidak doing. Makanya kita belajar sambil action. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak yang sudah hadir. Alhamdulillah selesai sudah materi kita malam hari ini. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas terkait dengan warna-warna yang cocok, kemudian logo yang pas, dan lain-lain. Sekian, sekali lagi saya doakan buat Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak yang hadir malam hari ini, lancar semua rezeki kita, sehat-sehat kita semua, berkah semua aktivitas kita pada hari ini, dan semoga besok banyak kejutan dan hal baik yang mendatangi diri kita, karena kita sudah membuat satu langkah baik, yaitu apa? Kita mau belajar. Akhirnya dengan ilmu yang sudah kita dapat, insya Allah nanti malam itu akan termasak secara otomatis di pikiran kita, dan lihat Miki besok. Akan ada hadiah luar biasa dari alam semesta untuk kita. Sekali lagi, salam sehat semua. Salam sama keluarga Tak. Sehat-sehat Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.